Hai, jumpa lagi dengan saya Arthur Jefferson Maya. Kali ini saya berada di kota Pattaya, Thailand. Dan diskusi kali ini terkait power knowledge atau relasi kuasa pengetahuan yang dicetuskan oleh Michel Foucault. Biasanya kalau kita bercerita tentang power knowledge, kita akan mendiskusikan hal-hal yang selalu di permukaan seperti rezim kebenaran, panoptikon, disiplin, governmentality, homo economicus, dan konsep-konsep yang selalu diangkat di permukaan. Tetapi kali ini saya akan sharing konsep yang jarang didiskusikan oleh para ilmuwan, para akademik, yang menurut saya sangat lengkap dalam kita menganalisis suatu peristiwa dengan cara dekonstruksi. Nah, konsep ini menjadi penting karena suatu upaya kekuasaan atau sejarah kekuasaan itu tidak selamanya memberikan atau berkonsekuensi pada rezim kebenaran. Tetapi sejarah kekuasaan merupakan proyeksi suatu entitas yang mengarah kepada penyingkiran versi lain dari kebenaran tersebut. Nah, yang pertama adalah konsep tentang subjugated knowledge atau pengetahuan yang ditundukkan. Teman-teman, ini menarik sekali menurut saya. Mengapa demikian? Karena power knowledge tidak selalu menciptakan rezim kebenaran. Tetapi power knowledge juga menciptakan penyingkiran atau penguburan versi lain daripada kebenaran tersebut. Nah, ini menjadi sangat kritis atau sangat menggoda jika kita melihat subjugated knowledge ini sebagai konsekuensi logis dari power knowledge. Kaum modern selalu menggunakan relasi kuasa pengetahuan ini untuk mencapai entitas politiknya. Dan power knowledge selalu dibuat sedemikian rupa dan kelihatannya ilmiah. Tetapi di sisi yang lain, keilmiahan tersebut menyimpan penyingkiran versi lain dari kebenaran. Kebenaran-kebenaran lokal mulai tersingkirkan. Kebenaran-kebenaran yang sangat-sangat sopan pun mulai tersingkirkan. Kebenaran-kebenaran masyarakat desa yang bisa menopang kehidupan dia di desa juga tersingkirkan. Ini bukanlah suatu kebetulan. Tidak ada satu rezim kebenaran yang datang dengan kebetulan. Semuanya berasal dari relasi kuasa dan pengetahuan. Kebenaran tersebut adalah dianggap versi lain yang patut dikuburkan dan disingkirkan dari rezim kebenaran yang diciptakan. Ya, itu adalah konsep pertama yang saya ingin sharingkan. Yang kedua adalah problematika. Konsep problematika ini sering dikatakan sebagai sebuah praktek strategis dari kaum modern, di mana kaum modern sering melihat masalah dan mempertanyakan apa masalahnya, apa bentuk masalahnya. Ini sebenarnya adalah upaya atau kelanjutan daripada rezim kebenaran yang diciptakan oleh power knowledge tadi, di mana suatu isu atau suatu bentuk isu itu dijadikan sebagai suatu proyeksi elitis dan dia menjadi masalah.
Seharusnya yang kita pertanyakan bukanlah apa masalahnya dan bagaimana kita menyelesaikannya, bukan itu. Yang harus kita pertanyakan dalam konsep problematika power knowledge ini adalah mengapa sesuatu itu dikatakan masalah atau dianggap masalah. Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan mendalam untuk kita bisa mengungkap peristiwa apa yang bersembunyi di balik perumusan suatu isu sebagai masalah. Misalnya terorisme, imigrasi ilegal, dan banyak hal lainnya. Nah, problematika ini dalam konteks hubungan internasional sangat didominasi oleh mereka yang memiliki akses terhadap pengetahuan dan kekuasaan itu. Karena itu, masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat biasa, atau orang yang terjerumus dalam proyek-proyek pengetahuan dan kekuasaan modern ini selalu mengikuti bingkai masalah yang dibuat sama kaum modern. Nah, konsep problematika ini menurut saya mendapatkan perhatian penting dalam hal mendekonstruksi suatu isu yang terkait dengan isu yang disebut sebagai masalah. Ya, yang ketiga adalah dividing practice. Ini adalah konsep yang menarik menurut saya. Saya sering menggunakan konsep ini, dividing practice. Ini adalah bentuk pelabelan, bentuk pemisahan. Setelah dipisahkan, dikategorisasi, diklasifikasi, kemudian dilabelkan. Nah, dividing practice ini digunakan untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan entitas, di mana suatu kelompok dikategorisasi dengan kelompok yang lain atau diklasifikasi untuk mempermudah bekerjanya kuasa, untuk mempermudah bekerjanya suatu kebenaran yang diciptakan oleh power knowledge tadi dalam subjugated knowledge. Jadi dividing practice ini memberikan kita pengertian bahwa pengkategorisasi, klasifikasi, dan pelabelan memberikan kita kerugian yang sangat besar. Nah, mungkin bagi mereka yang mensupport agenda-agenda entitas ini tidak merasakan apa-apa. Tetapi kita yang melihat bahwa ada pelabelan tertentu terhadap individu, terhadap kelompok, ini merusak tatanan sosial yang sudah kita bangun selama ini. Nah, contohnya gimana? Dalam konteks hubungan internasional misalnya kita melihat ada negara utara, ada pelabelan selatan, ada maju, dan ada negara berkembang, negara miskin. Ini dalam kajian HI saya memperhatikan justru jika kita masuk dalam label-label yang minor, maka dengan sendirinya rejim kebenaran yang disubjugated tadi itu bekerja se-ekstra mungkin. Karena pengkategorian itu tujuannya untuk melancarkan pekerjaan rejim kebenaran. Melancarkan pekerjaan konsekuensi logis yang diciptakan oleh power knowledge. Di mana power knowledge, lagi-lagi saya ulangi, power knowledge menciptakan kebenaran. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan bahwa dividing practice ini adalah bagian sisi lain daripada kebenaran tadi. Yaitu bagaimana mereka berusaha menyingkirkan versi lain kebenaran. Atau dengan cara melakukan pelabelan terhadap sesuatu, terhadap kelompok tertentu, terhadap negara tertentu, terhadap individu tertentu dengan individu yang lain. Akhirnya ada individu yang lain yang superior dan
yang lainnya inferior. Ada negara yang superior dan ada negara yang inferior. Ada kelompok yang superior dan ada kelompok yang inferior. Ini menurut saya patut kita kaji lebih dalam konsep dividing practice ini, supaya kita bisa melihat bahwa sebenarnya proyeksi entitas tersebut itu tidaklah mutlak. Kita bisa bergerak untuk mendekonstruksi bagian-bagian tersebut. Nah, 3 konsep inilah yang kemudian menjelaskan tentang power knowledge di sisi yang lain, yaitu di mana konsep ini tidak selalu diberikan kepada kita untuk kita diskusikan. Demikian yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan kita bisa diskusi di lain kesempatan. Salam.